Bab 806, Orang Pertama Yang Keluar. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jai. Ketika mereka melihat pedang 13 mengungkapkan kultivasi di tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void, Ning Ken dan Feng Wei keduanya mengungkapkan ekspresi teror, dan mereka tampak seolah-olah menghadapi monster yang mengerikan. Pedang 13, karena kamu sudah menjadi ahli tahap transformasi Void tingkat ke-9, kami berdua tahu bahwa kami bukan tandinganmu, tapi aturan pemilihan putaran kedua hari ini sudah diumumkan sejak lama, dan itu hanya demi bersaing demi memeringkatkan para jenius muda berdasarkan token angka. Ning Ken menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, aturan ini ditetapkan oleh Lord Fort Master. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengikuti saya untuk mengonfirmasinya dengan Fort Master. The Lord Fort Master Ning Ken berbicara tentang adalah pemimpin tertinggi yang mendominasi seluruh Skywolf Fort. Fort Master dari Skywolf Fort yang sulit dipahami. Setelah Ning Ken mengangkat Fort Master of Skywolf Fort, sedikit ketakutan melintas di mata SWAT 13, dan kemudian dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak takut pada dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort di depannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain sedikit takut pada Fort Master of Skywolf Fort. Fort Master of Skywolf Fort telah membuat nama untuk dirinya sendiri sejak bertahun-tahun yang lalu, dan bahkan jika kultivasi SWAT 13 telah menembus ke tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void sekarang, dia merasa bahwa dia bukan tandingan dari Skywolf Fort. Menguasai. Duan Lingtian, ayo pergi. SWAT 13 tidak lagi memperhatikan Feng Wei dan Ning Ken, dan berbicara dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, dan pada saat yang sama dia mengikuti pedang 13 untuk pergi. Dia tidak lupa untuk menyingkirkan tablet segel iblis sambil menembak tajam ke arah Zisang di dekatnya. Ketika Feng Wei bergegas tepat waktu, Duan Lingtian tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Zisang. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apa, tempat ini adalah benteng Skywolf dan Feng Wei adalah wakil guru bentengnya. Selain itu, aturan pemilihan putaran kedua benar-benar tidak menunjukkan bahwa para jenius muda dapat saling membunuh, jadi campur tangan Feng Wei tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan. Jika saya tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi, maka saya tidak akan menyingkirkan tablet Devil Cell ketika saya menyerang pertama kali. Duan Lingtian merasakan gelombang penyesalan menyelimutinya ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Zisang buru-buru meminta bantuan dari Feng Wei ketika dia menyerang Zisang untuk pertama kalinya, sedangkan karena dia khawatir Feng Wei akan melihat tablet segel iblis yang dimilikinya, dia menyimpannya sesegera mungkin. Pada saat itu, dia sangat ingin membunuh Zisang dan untuk sementara lupa bahwa masih ada jiwa yang tidak lengkap yang tampaknya milik ahli tahap Kaisar Bela Diri di dalam tubuh Zisang, dan itu memungkinkan Zisang untuk dapat melarikan diri dari malapetaka saat berada di bawahnya. Keterampilan jiwa, 1000 ilusi. Ketika dia kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan kemudian mengeluarkan tablet segel iblis sekali lagi dengan tujuan untuk memusnahkan Zisang dengan tablet segel iblis, Feng Wei telah tiba dan memaksanya kembali untuk menyelamatkan Zisang. Satu kesalahan menyebabkan segalanya menjadi salah. Duan Lingtian menghela nafas. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk membunuh Zisang hari ini, tetapi karena keputusan yang salah, Zisang diizinkan untuk lolos dari malapetaka. Tentu saja, Duan Lingtian juga mengerti bahwa karena sudah begini, tidak ada gunanya terus memikirkan hal ini. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah tidak membiarkan kesempatan berikutnya lewat dan berusaha untuk membunuh Zisang pada saat pertama yang memungkinkan. Dia tidak bisa merasa tenang di dalam hatinya sampai Zisang meninggal. Secara keseluruhan, kekuatan saya saat ini masih terlalu lemah. Jika saya memiliki kekuatan yang melampaui benteng Skywolf, maka belum lagi Feng Wei dan Ning Ken, saya tidak perlu takut bahkan jika Fort Master of Skywolf Fort secara pribadi bergerak, dan aku akan benar-benar mampu membunuh Zisang tepat di depan mata mereka. Duan Lingtian sekali lagi menyadari bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Sekarang dia tidak membandingkan dirinya dengan generasi yang lebih muda, tetapi membandingkan dirinya dengan para ahli dari generasi yang lebih tua seperti Feng Wei dan Ning Ken. Kekuatan, aku butuh kekuatan yang hebat. Duan Lingtian berteriak tanpa henti di dalam hatinya, sedangkan, energi asal di tubuhnya sepertinya telah mendengar teriakannya yang tidak bersuara, dan itu benar-benar mendidih dan tampaknya telah berubah menjadi banyak naga marah yang melintas melalui meridian di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama,
Kekuatan obat dari pil kelahiran kembali yang awalnya terakumulasi di kedalaman dantiannya telah menyatu menjadi energi asalnya selangkah lebih maju. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan dia maju selangkah lagi menuju tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void dan bahkan telah tiba di kemacetan. Selama saya mengisi melalui kemacetan ini, saya akan dapat secara resmi melangkah ke tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Mata Duan Lingtian berkilat seperti dua bintang yang berkelap-kelip. Sebelum dia meninggalkan Illusory Crypt, Duan Lingtian tidak lupa melirik Zisang dengan dingin. Suatu hari, dia akan membunuh Zisang, dan dia akan menggunakan tablet segel iblis untuk memusnahkan jiwa yang tidak lengkap yang tersembunyi di dalam tubuh Zisang. Dia tidak takut sedikit pun pada Zisang, namun dia takut pada jiwa yang tidak lengkap yang tersembunyi di dalam tubuh Zisang, dan itu adalah ancaman terbesar baginya. Duan Lingtian, aku akan membuatmu mati tanpa kematian. Tepat pada saat ini, transmisi suara Zisang yang dipenuhi dengan perasaan berdarah dan kejam masuk ke telinga Duan Lingtian, dan sepertinya Zisang tidak berharap apa-apa selain mencabik-cabiknya sebelum membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Kita lihat siapa yang mati duluan. Sudut mulut Duan Lingtian diliputi dengan sedikit rasa jijik saat dia menjawab dengan acuh tak acuh kepada Zisang, dan kemudian dia mengikuti di belakang SWAT 13 dan Sabre 5 untuk melewati kabut di pintu keluar Illusory Crypt dan kembali ke arena pertempuran, di benteng luar benteng Skywolf. Duan Lingtian memperhatikan banyak tatapan membara turun ke arahnya ketika dia meninggalkan pintu keluar, dan tatapan ini berisi kekaguman, ketidakpercayaan. Banyak perasaan menunjukkan perasaan di hati perwakilan dari berbagai dinasti di langit di atas arena pertempuran. Itu sebenarnya dia. Bagaimana mungkin dia? Dia baru berusia 28 tahun, seorang berusia 28 tahun adalah yang pertama keluar dari Illusory Crypt. Meskipun aku merasa itu sulit dipercaya, namun fakta membuktikan bahwa dia memang orang pertama yang keluar, token nomor 1 kemungkinan besar ada di tangannya. Dia mungkin menggunakan beberapa teknik khusus dan mengambil jalan pintas, jika tidak mungkin baginya untuk keluar dari ruang bawah tanah dengan begitu cepat. Seorang berusia 28 tahun paling banyak berada di tingkat pertama tahap interpretasi Void, dan bahkan mungkin dia belum menembus ke tahap interpretasi Void. Selain perwakilan dari dinasti Darhan dan dinasti Darming, perwakilan dari 8 dinasti lainnya mengungkapkan ekspresi keraguan saat mereka mendiskusikannya dengan penuh semangat. Jelas, mereka semua tidak percaya bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk menjadi yang pertama melintasi ruang bawah tanah ilusi. Duan Lingtian sebenarnya yang pertama keluar. Tatapan Kaisar Dinasti Darhan menyala saat dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, selamat karena menjadi yang pertama melewati ruang bawah tanah ilusi. Apakah Anda mendapatkan token nomor 1? Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melirik Kaisar Dinasti Darhan ketika dia mendengar suara ini, dan kemudian dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Haha bagus. Kaisar tertawa sangat cemerlang. Pada saat yang sama, tatapan yang dia tembak pada perwakilan dari 9 dinasti lainnya berubah, dan itu dipenuhi dengan rasa puas diri dan sepertinya berkata, "Jadi kamu sudah melihatnya, kan? Ini adalah ahli muda dari dinasti Darhan kita." Bai Nanyin, Master Zisang, melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin untuk Zisang di dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas konflik antara muridnya, Zisang, dan Duan Lingtian, dan itu adalah konflik yang tidak dapat didamaikan sampai kematian salah satu pihak. Tidak heran bahkan Wei Yi kalah di tangannya, Duan Lingtian memang luar biasa. Perwakilan dari dinasti Darming, ahli dari klan Zhao dinasti Darming, Penatua Qian, memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang dipenuhi dengan keheranan. Duan Lingtian tidak asing baginya, dan bahkan dia pernah mendengar tentang pemuda ini yang mampu dengan mudah mengalahkan ahli terkuat dari generasi muda klan Zhao beberapa bulan yang lalu ketika dia masih di ibu kota dinasti Darming. Ketika dia tiba di benteng Skywolf dan melihat pemuda ini untuk pertama kalinya, dia merasakan kejutan yang datang dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sebenarnya sangat muda. Awalnya saya berpikir bahwa orang pertama yang melewati Illusory Crypt adalah Yang Mulia Putra Mahkota, namun saya tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan menjadi gantinya. Penatua Qian menghela nafas dalam hatinya. Duan Lingtian yang menjadi pusat perhatian setelah meninggalkan ruang bawah tanah ilusi berdiri diam di udara dengan pedang 13 dan pedang 5. Kamu sudah lama melewati Illusory Crypt dan telah mendapatkan token nomor 1.
Pedang 13 melirik Duan Lingtian dan bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Jadi begini, alasan kamu tidak keluar pada saat pertama adalah karena kamu sedang menunggu Zisang. Berapa lama kamu menunggu? Murid saber 5 terbentuk saat dia bertanya dengan kaget. Saya menunggu waktu sekitar 50 atau 60 napas, kata Duan Lingtian. 50 atau 60 napas. Pedang 13 dan pedang 5 tidak bisa tidak saling melirik ketika mereka mendengar Duan Lingtian, dan mereka berdua melihat keheranan di mata satu sama lain. Hanya satu pikiran yang tersisa di hati mereka, Freya. Duan Lingtian benar-benar aneh. Pedang saudara muda, tidak peduli apa, orang kecil ini harus ditarik ke sekte pedang kita. Saber 5 menatap pedang 13 dan berbicara dengan ekspresi serius. Meskipun dia dan SWAT 13 tidak berhubungan baik dan dia bahkan tidak yakin dengan kemampuan SWAT 13 dalam banyak aspek, namun itu hanya masalah pribadi. Setelah itu terkait dengan sekte pedang, maka dia malah akan berdiri di sisi yang sama dengan pedang 13 dan bersatu melawan orang luar. Saya mengerti. Pedang 13 mengangguk. Duan Lingtian secara alami tidak mengetahui transmisi suara antara pedang 13 dan pedang 5 karena dia saat ini memegang fragmen konsep angin saat dia diam-diam memahami konsep angin. Bukan hanya itu, dia bahkan memejamkan mata dan duduk bersila di langit untuk berkultivasi dengan terkonsentrasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Energi asal dalam tubuh Duan Lingtian menjadi gelisah sekali lagi seiring dengan dia mulai berkultivasi, dan itu beredar tanpa henti sesuai dengan metode kultivasi mental dari bentuk pedang naga sebelum melanjutkan menuju kemacetan yang mengarah ke tingkat ketiga dari kekosongan. Tahap interpretasi. Selama aku menerobos kemacetan ini, aku akan dapat dengan lancar menembus ke tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Setelah dia mengalami kejadian sebelumnya, Duan Lingtian dipenuhi dengan kerinduan akan kekuatan yang luar biasa, dan dia sangat ingin memajukan kultivasinya dengan kecepatan secepat mungkin. Wakil Fort Master Ning telah keluar. Pada saat yang sama, seseorang berteriak, dan itu menyebabkan tatapan perwakilan dari berbagai dinasti di langit beralih ke pintu keluar Illusory Crypt. Meskipun orang-orang ini bingung dengan alasan mengapa Feng Wei, Ning Ken, Saber 5, dan SWAT 13 telah memasuki pintu keluar Illusory Crypt sebelumnya, namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Meskipun teriakan Zisang sebelumnya untuk meminta bantuan dari dalam sangat keras, hampir 80% darinya disaring oleh formasi prasasti di pintu keluar Illusory Crypt, menyebabkannya menjadi seperti suara nyamuk. Pada saat itu, hanya Feng Wei, Ning Ken, SWAT 13, dan Sabre 5 di antara orang-orang di luar yang mendengarnya dengan jelas. Bab 807, Konsep Angin Menengah Tingkat Kedua. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Wakil Fort Master Feng. Dalam waktu singkat, perwakilan dari berbagai dinasti melihat bahwa setelah Ning Ken keluar, wakil guru benteng lainnya, Feng Wei, mengikutinya juga. Bukan hanya itu, ada orang lain di belakang Feng Wei. Itu dia. Sepertinya dia juga seorang jenius muda dari dinasti Darhan. Ya dewa. Dua orang pertama yang keluar selama putaran kedua seleksi sebenarnya adalah anggota dinasti Darhan. Seketika, perwakilan dari 9 dinasti lainnya benar-benar gempar, dan mereka menatap tajam ke arah Zisang seolah-olah mereka ingin melihat sesuatu dari Zisang. Hahaha, bagus, bagus. Kaisar dinasti Darhan tertawa kegirangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah Duan Lingtian, orang kedua yang keluar dari ruang bawah tanah ilusi adalah Zisang. Meskipun Zisang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kekaisaran dinasti Darhan, namun Zisang adalah murid pribadi dari paman kekaisarannya, Bainan Yin. Yang terpenting, Zisang mewakili dinasti Darhan saat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Mata Bainan Yin bersinar terang, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa muridnya benar-benar bisa menjadi orang kedua yang keluar dari ruang bawah tanah ilusi. Setelah Zisang keluar, dia tidak bisa menahan senyum puas ketika dia melihat begitu banyak tatapan bertemu dengannya. Tetapi ketika tatapannya menyentuh pemuda berpakaian ungu yang duduk bersila saat berkultivasi di langit yang jauh, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengerut tiba-tiba saat lampu dingin berkedip-kedip di dalam. Duan Lingtian. Zisang sedikit menggertakkan giginya saat dia melihat Duan Lingtian dari jauh. Meskipun dia telah memperoleh token nomor 2, dan itu menyebabkan Zisang senang, tetapi dia merasakan gelombang ketidaksenangan ketika dia mengingat bahwa Duan Lingtian lah yang telah memperoleh token nomor 1.
Tidak peduli siapa yang melampaui dia tidak mau menjadi Duan Lingtian. Baginya, dilampaui oleh Duan Lingtian adalah penghinaan yang sulit untuk dihapus. Zisang, apakah kamu mendapatkan token nomor 2? Kaisar Dinasti Darhan dan Guru Zisang, Bai Nanyin, bertanya pada Zisang melalui transmisi suara pada waktu yang hampir bersamaan. Ya, Zisang terbang untuk tiba di sisi mereka dalam waktu singkat, dan kemudian dia sedikit mengangguk. Keduanya langsung berseri-seri ketika mendengar ini. Paman Kekaisaran, kamu telah mengambil murid yang baik. Kaisar Dinasti Darhan tersenyum sambil menatap Bai Nanyin. Bai Nanyin tertawa gembira, dan dia senang sampai matanya menyipit. Karena saya bisa mendapatkan murid pribadi seperti ini dalam hidup saya, apalagi yang bisa saya minta. Zisang, saya telah memutuskan untuk memberi Anda gelar Raja Dinasti Darhan saya yang tidak langsung. Selain itu, saya akan menerima klan Zi Anda ke ibu kota Dinasti Darhan saya. Bagaimana menurut Anda? Kaisar berkata kepada Zisang. Terima kasih, Yang Mulia. Zisang mengangguk ringan, dan ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Saya harap Anda tidak melupakan Dinasti Darhan saya begitu Anda memiliki kekuatan yang sangat tinggi di masa depan, kata Kaisar sambil tersenyum. Ya, Zisang mengangguk sekali lagi. Zisang, tiba-tiba, Ningken yang melayang ke langit pertama kali menatap Zisang, dan kemudian dia tersenyum ramah. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menjadi murid pribadiku? Setelah gagal mengambil murid kemarin, Ningken telah berbicara sekali lagi untuk mengambil murid. Orang kali ini masih seorang jenius muda dari Dinasti Darhan, namun itu bukan Duan Lingtian, tetapi Zisang. Suara mendesing. Ningken berbicara untuk mengambil murid sekali lagi telah menarik tatapan semua perwakilan dari 10 dinasti, dan sebagian besar perwakilan mengungkapkan ekspresi iri saat mereka melihat Zisang. Mereka tahu bahwa karena Zisang adalah orang kedua yang meninggalkan ruang bawah tanah ilusi, dia mendapatkan penghargaan tinggi dari Ningken. Dia tidak akan melakukan seperti Duan Lingtian dan langsung menolak wakil Fourth Master Ning, kan? Dia mungkin tidak akan. Dia dan Duan Lingtian sama-sama jenius muda dari Dinasti Darhan, jadi dia tidak akan benar-benar membuat keputusan yang sama seperti Duan Lingtian, kan? Perwakilan dari banyak dinasti berdiskusi dengan penuh semangat. Zisang, setuju, cepat. Mata Bai Nanyin dan Kaisar menyala ketika mereka mendengar Ningken, dan mereka buru-buru mendesak Zisang. Keduanya khawatir Zisang akan bertindak gegabah dan menolak wakil Tuan Benteng Ning ini seperti yang dilakukan Duan Lingtian. Sejauh yang mereka ketahui, ini adalah kesempatan bagus bagi Dinasti Darhan mereka untuk menjalin hubungan dengan Benteng Skywolf, dan mungkin itu akan memungkinkan Dinasti Darhan untuk mendapatkan perlindungan Benteng Skywolf. Ketika seorang pria naik tinggi ke langit, teman-teman dan kerabatnya mengikuti di sana bersamanya. Saya setuju. Zisang terbang untuk berlutut dan bersujud ke Ningken, dan dia tampak hormat dan rendah hati. Meskipun Zisang memiliki jiwa yang tidak lengkap yang tampaknya milik ahli tahap kaisar bela diri yang tersembunyi di dalam tubuhnya, namun dia tidak memiliki karakter pantang menyerah seperti Duan Lingtian. Baginya, selama itu adalah sesuatu yang memiliki nilai untuk digunakan, maka dia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Adapun mengambil master, itu hanya formalitas baginya. Bahkan jika Ningken menjadi tuannya, jika ada perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka dia tidak akan menahan diri karena Ningken adalah tuannya dan akan mencoba segala cara yang mungkin untuk membunuh Ningken pada saat pertama yang memungkinkan. Seorang master hanyalah batu loncatan baginya, batu loncatan yang tidak mencolok di jalan menuju masa depannya. Tentu saja, Ningken tidak tahu pikiran di hati Zisang, jika tidak, dia mungkin akan marah sampai menamparkan Zisang sampai mati. Bagus, Ningken tertawa kegirangan, lalu dia bertanya. Konsep apa yang telah Anda pahami? Perwakilan dari berbagai dinasti tahu apa yang ingin dilakukan Ningken selanjutnya ketika dia menanyakan hal ini, dan mereka menunjukkan tatapan iri saat mereka melihat Zisang. Di antara orang-orang ini termasuk Kaisar Dinasti Darhan dan Bai Nanyin. Mereka tahu bahwa Ningken bermaksud untuk menghadiahkan fragmen konsep kepada Zisang. Tuan, saya telah memahami konsep angin dan api. Mata Zisang menyala dan bahkan napasnya menjadi sedikit cepat. Meskipun jiwa seorang ahli yang tidak lengkap bersembunyi di dalam tubuhnya, selain mengajarinya berkultivasi dan beberapa teknik untuk memahami konsep dengan cepat, ahli itu tidak dapat memberinya materi apapun. Misalnya, senjata roh tingkat tinggi, pil obat,
dan fragmen konsep adalah semua hal yang tidak dapat diberikan ahli kepadanya. Sejauh menyangkut Zisang, selama dia memperoleh fragmen konsep, maka setelah digabungkan dengan teknik untuk memahami konsep dengan cepat yang telah diajarkan oleh Elder Ghost kepadanya, konsepnya pasti akan maju dengan pesat. Tuan kebetulan memiliki fragmen konsep api tingkat 8, saya akan memberikannya kepada Anda. Selain itu, ada juga fragmen konsep angin tingkat ke-6 ini. Dengan mengangkat tangannya, pecahan merah dan hijau keluar dari tangan Ning Ken dan tiba di tangan Zisang dalam sekejap. Fragmen konsep api tingkat 8. Tatapan Zisang bersinar terang karena dia tidak pernah membayangkan bahwa fragmen konsep api tingkat ke-8 yang dimiliki Ning Ken, fragmen konsep api yang dia dengar dari Lu Yong kemarin akan dengan mudah jatuh ke tangannya. Selain itu, ada juga fragmen konsep angin tingkat ke-6 lainnya. Pada saat ini, semua perwakilan dari berbagai dinasti termasuk dinasti Darhan terkejut. Fragmen konsep api tingkat 8. Fragmen konsep angin tingkat 6. Sungguh luar biasa. Ketika fragmen konsep yang diperoleh Lu Yong dari dinasti Darming kemarin dibandingkan dengan apa yang diperoleh Zisang hari ini, itu hanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Perwakilan dari berbagai dinasti tersentak kagum. Dalam waktu singkat, mereka semua menutup mulut mereka karena mereka melihat tatapan sengit Feng Wei melintas melewati mereka semua. Baru sekarang mereka ingat bahwa ketika mereka berbicara seperti ini, itu tidak diragukan lagi menunjukkan dari samping bahwa wakil Fort Master Feng pelit, dan mereka langsung menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara lagi. Saudara muda Zisang, kita adalah saudara di masa depan. Feng Wei memandang Zisang dan tersenyum saat dia menyapa Zisang. Kakak senior Feng Wei. Zisang menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia melirik Duan Lingtian yang sedang duduk bersila di udara dengan ekspresi puas diri, dan dia tampak seperti sedang memamerkan status bangsawannya saat ini. Tapi sayangnya, Duan Lingtian sedang berkultivasi dan sama sekali tidak membuka matanya untuk melihat Zisang, bahkan tidak sedikit pun. Selamat wakil Fort Master Ning karena mendapatkan murid yang luar biasa. Selamat wakil Fort Master Ning. Seketika, selain pedang 13, pedang 5, Feng Wu Dao, dan Duan Lingtian yang duduk bersila dalam kultivasi, sekelompok orang di langit di atas arena pertempuran memberi selamat kepada Feng Wei berturut-turut. Wajah Ning Wei ditutupi senyuman, dan tatapannya dengan cepat turun ke Kaisar Dinasti Darhan. Pada dasarnya, alasan aku dan Zisang akan memiliki nasib menjadi tuan dan murid adalah semua berkat Dinasti Darhanmu. Ambil 3 fragmen konsep ini sebagai ucapan terima kasihku. Begitu Ning Ken selesai berbicara, 3 fragmen konsep muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke Kaisar Dinasti Darhan. Terima kasih, Wakil Fort Master Ning. Kaisar sangat bersemangat saat dia mengulurkan tangannya untuk menerima 3 fragmen konsep, dan pada saat yang sama, dia dengan puas menikmati banyak tatapan yang dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan yang menembaknya dari sekitarnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang angin kencang tiba-tiba menyapu, dan bertiup ke pakaian orang-orang di langit di atas arena pertempuran sampai-sampai berkibar dan menyebabkan banyak orang melihat ke atas. Dari mana datangnya angin ini? Angin kencang ini datang dengan sangat aneh, dan banyak orang melihat ke arah dari mana angin kencang bertiup. Di tempat itu, seorang pemuda berpakaian ungu duduk bersila sementara seluruh tubuhnya benar-benar terbungkus oleh hembusan material konsep angin. Konsep angin menengah tingkat 2. Fenomena langit dan bumi di langit menyebabkan banyak orang berseru dengan suara rendah. Pada saat ini, ada 30 siluet naga bertanduk kuno yang hidup melingkar dari langit di atas pemuda berpakaian ungu. Duan Lingtian, Zisang melihat ke atas dan menggertakkan giginya karena kesal. Pemuda berpakaian ungu itu persis Duan Lingtian, dan dia baru saja memahami konsep angin menengah tingkat kedua. Seiring dengan materi konsep angin di sekitar tubuhnya yang menyebar, Duan Lingtian tidak memiliki perhatian untuk bangun, dan dia terus duduk bersila dengan mata tertutup dan berkultivasi di langit. Anak apa? Tatapan Feng Wu Dao bersinar terang. Dia tahu kemajuan Duan Lingtian dalam konsep angin, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan dapat menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu. Dia telah memahami konsep interpretasi Void tingkat kedua pada usia 28 tahun, kemampuan pemahaman Duan Lingtian dapat dikatakan mengerikan. Seorang wakil dari salah satu dinasti menghela nafas. Kata-katanya mendapat persetujuan banyak orang. Huff. Ning Ken menggerutu dengan suara yang hanya bisa dia dengar, dan tatapannya yang sedingin es seperti pedang menyapu ke arah Duan Lingtian.
Jika bukan karena takut bahwa tindakannya akan di bawah martabatnya dan jika bukan karena dia takut pada pedang 13, dia tidak akan berharap apa-apa selain bergerak secara langsung dan mengiris anak ini yang telah menyebabkannya, untuk benar-benar kehilangan muka kemarin menjadi ribuan keping. Duan Lingtian, bahkan jika Anda beruntung untuk selamat dari kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini, Anda tidak akan bisa melompat-lompat lama setelah kompetisi bela diri berakhir. Mata Zisang berkedip-kedip dengan kemilau yang kejam dan kejam. Setelah Anda selamat dari kompetisi bela diri 10 dinasti, saya akan memberitahu tuan saya tentang tablet Devil Cell. Bab 808, ketiga, keempat, kelima. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Jaik. Dia baru saja memahami konsep interpretasi Void tingkat kedua. Pedang 13 dan pedang 5 sangat terkejut ketika mereka mengetahui dari Feng Wudao bahwa Duan Lingtian baru saja memahami konsep angin menengah tingkat kedua. Ketika mereka melihat Duan Lingtian pertama kali keluar dari ruang bawah tanah ilusi, mereka berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian dapat dianggap sebagai yang teratas di antara para jenius muda dari berbagai dinasti yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian sebenarnya baru saja memahami konsep tahap interpretasi Void tingkat kedua. Selain itu, pedang 13 mengetahui dari Suli bahwa Duan Lingtian tampaknya hanya seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua. Dengan kata lain, Duan Lingtian mengandalkan kultivasi di tingkat kedua tahap interpretasi Void dan konsep interpretasi Void tingkat pertama untuk menjadi yang pertama meninggalkan ruang bawah tanah ilusi. Untuk sesaat, mereka merasa sangat terkejut. Sepertinya seperti yang dikatakan Suli, Duan Lingtian memang tidak dapat dinilai berdasarkan konvensi. Pedang 13 berpikir dalam hatinya. Pada saat yang sama, tatapan yang diarahkan ke Duan Lingtian menyilaukan dan berkilau. Ini adalah monster yang tak tertandingi. Duan Lingtian, yang telah menjadi pusat perhatian, masih duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup, dan dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Saat ini, selain memegang fragmen konsep angin dan memahami konsep angin, dia juga tanpa henti mengolah bentuk ketujuh dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Origin energi bergolak di dalam tubuhnya seperti badai yang menggelora, dan itu menyerang berulang-ulang dengan tujuan mengisi melalui kemacetan tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Selama dia menerobos hambatan ini, kultivasinya akan maju selangkah lebih maju dan dengan mulus menembus ke tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang lolongan angin terdengar di pintu keluar Illusory Crypt, dan itu menyebabkan semua orang selain Duan Lingtian menoleh. Ada seorang pemuda berpakaian hitam yang menjulang ke langit dari mereka, dan wajahnya yang tampak seperti diukir oleh pedang jelas dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah dia keluar dari Illusory Crypt, alisnya terangkat tinggi saat tatapan tajamnya melintas saat dia benar-benar mengabaikan banyak tatapan membara di langit untuk mulai menyapu melewati semua orang di langit di atas arena pertempuran. Pada akhirnya, tatapannya terkunci pada Zisang dan Duan Lingtian. Yang pertama dan kedua diambil oleh mereka. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Dinasti Darhan benar-benar menyembunyikan banyak ahli. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, pria muda berpakaian hitam itu membubung ke langit dan dengan cepat tiba di depan seorang pria tua dan wanita tua, dan keduanya berseri-seri. Dia anggota dinasti Darki. Saya memiliki kesan dari orang ini, dia adalah pangeran ke-9 dari keluarga kekaisaran dinasti Darki, Qi Feng, tapi, meskipun dia terkenal di dinasti Darki, namun dia tidak mencolok seperti yang lain. Bagaimana dia menjadi pertama di dinastinya yang keluar dari ruang bawah tanah ilusi? Beberapa orang yang mengenali pemuda berpakaian hitam itu hanya bisa berbisik dalam diskusi. Pria muda berpakaian hitam itu hampir setengah baya, dengan mata besar dan alis lebat, dan wajahnya yang seolah-olah diukir dari pisau memberi kesan mendalam pada orang lain dan sepertinya memberikan perasaan pantang menyerah. Terutama sepasang matanya yang garang, mereka memberi kesan yang sangat dalam kepada orang lain. Dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort melirik Qi Feng dengan acuh tak acuh sebelum menarik pandangan mereka. Qi Feng tidak diragukan lagi memiliki kekuatan dan kemampuan yang mengejutkan karena mampu menjadi orang ketiga yang keluar dari Illusory Crypt, tetapi mereka tidak begitu terkejut bahwa Qi Feng memiliki pencapaian seperti itu di usianya. Ada banyak murid di benteng Skywolf yang memiliki kultivasi di tingkat keempat dari tahap interpretasi Void pada usia Qi Feng.
Adapun pedang 13 dan pedang 5, hanya pedang 5 yang melirik Qi Feng ketika Qi Feng baru saja muncul, dan kemudian dia tidak melirik lagi sebagai Qi Feng karena pikiran di hatinya hampir sama di Ning Ken dan Feng Wei. Memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan. Duan Lingtian, tatapan Qi Feng turun ke sosok berwarna ungu yang duduk bersila di udara, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Benar-benar menarik, dia adalah orang pertama yang meninggalkan Illusory Crypt pada usia 28 tahun, token nomor 1 seharusnya ada di tangannya. Aku benar-benar mengantisipasi untuk bertarung dengannya nanti, biarkan aku melihat apakah dia mengandalkan keberuntungan atau kekuatan untuk datang jauh-jauh ke sini. Mata Qi Feng dipenuhi dengan niat pertempuran yang padat. Huff. Zisang langsung mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Qi Feng hanya meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya dan menatap Duan Lingtian. Qi Feng melirik Zisang dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar suara ini, dan kemudian dia menarik pandangannya sebelum berdiri di udara di depan pria tua dan wanita tua itu dan menutup matanya dalam meditasi. 5 napas waktu kemudian, suara mendesing, sosok lain melonjak dari Illusory Crypt, dan itu berhasil menarik perhatian semua perwakilan dari berbagai dinasti. Ini adalah pemuda berpakaian merah dengan ekspresi dingin, dan dia masih mempertahankan ketenangannya saat menghadapi banyak tatapan membara yang turun ke arahnya dari udara dan tiba di samping seorang pria parubaya dan pria tua. Dia anggota dinasti Darkin. Orang ini bernama Qin Kong, pakar nomor 1 yang dirumorkan secara luas di generasi muda dinasti Darkin. Seharusnya, Qin Kong melangkah ke tingkat kedua tahap interpretasi Void 3 atau 4 tahun yang lalu, dan dia setidaknya di peringkat ketiga, tingkat atau bahkan tingkat keempat dari tahap interpretasi Void sekarang. Dinasti Darkin adalah salah satu dinasti di antara 10 dinasti kami yang memiliki sejarah terpanjang, dan sumber daya serta cadangannya mengejutkan. Perwakilan dari berbagai dinasti berdiskusi dengan penuh semangat. Qin Kong terlihat seumuran dengan Qi Feng, karena mereka berdua hampir setengah baya. Mereka tidak terlalu menarik perhatian dari SWOT 13, Sabre 5, Ning Ken, dan Feng Wei. Setelah Qin Kong berdiri di udara, dia melirik Duan Lingtian dan Zisang tanpa emosi, dan dia tampak tenang. Tapi siapapun dengan tatapan tajam akan dapat melihat kurangnya ketenangan di kedalaman mata Qin Kong. Qi Feng. Qin Kong tiba-tiba melihat ke arah Qi Feng dinasti Darki. Aku kalah darimu terakhir kali, tapi aku pasti akan menghapus rasa maluku kali ini. Suara mendesing. Begitu Qin Kong mengatakan ini, adegan itu menjadi gempar. Ternyata Qin Kong pernah kalah dari Qi Feng. Qi Feng bertemu tatapan Qin Kong tanpa sedikit pun rasa takut, dan kemudian dia tertawa acuh tak acuh. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan, kamu 5 napas waktu lebih lambat dariku. Waktu 5 napas tidak panjang atau pendek, tetapi itu bisa menunjukkan bahwa jarak antara dia dan Qin Kong tidak begitu mudah untuk ditutup. Puff. Qin Kong tertawa mengejek ketika dia mendengar Qi Feng. Peringkat dalam pemilihan putaran kedua hanya sementara dan tidak berarti banyak, kecuali jika kamu mengakui bahwa kekuatanmu jauh lebih rendah daripada mereka berdua dari dinasti Darhan. Aku mendengar bahwa di antara keduanya dari dinasti Darhan, salah satunya adalah 15 napas waktu lebih awal darimu, sedangkan yang lainnya 10 napas waktu lebih awal darimu. Qin Kong berbicara terus terang. Qi Feng terdiam dan bingung harus berkata apa. Dia secara alami tidak mau mengakui bahwa dia lebih lemah dari Duan Lingtian dan Zisang dari dinasti Darhan. Belum lagi Duan Lingtian lebih muda darinya lebih dari 10 tahun, bahkan Zisang lebih muda darinya 6 atau 7 tahun. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengakui bahwa dua pemuda yang jauh lebih muda darinya lebih kuat darinya, tetapi para pemuda itu harus mampu mengalahkannya dalam pertempuran. Kalau tidak, dia tidak akan mengakuinya. Jadi dengan cara ini, Anda sama seperti saya, dan Anda tidak senang dengan hasil seleksi putaran kedua. Qin Kong mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berdiri di sana dengan ekspresi dingin, tapi tatapannya tidak pernah meninggalkan sosok berpakaian ungu di kejauhan. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa pemuda berbaju ungu yang memperoleh token nomor 1 ini lebih kuat darinya, tetapi karena pemuda itu mampu menjadi yang pertama melintasi ruang bawah tanah ilusi, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang itu, pemuda. Aku berharap bisa bertarung denganmu, gumam Qin Kong pada dirinya sendiri. Dia praktis tidak memiliki lawan di antara generasi muda dinasti Darkin, dan selain demi berjuang untuk mendapatkan keuntungan bagi dinasti Darkin,
dia datang ke benteng Skywolf Kota Gurun Kuno untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, terlebih lagi demi ingin bersaing dengan para jenius muda paling menonjol dari 9 dinasti lainnya. Berdasarkan situasi saat ini, memang ada beberapa orang yang menyebabkan darah di tubuhnya mendidih dan niat bertarungnya melambung. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, kabut di pintu keluar Illusory Crypt kembali bergolak. Perwakilan dari berbagai dinasti yang berpengalaman sekarang mengarahkan pandangan mereka ke pintu keluar karena mereka tahu seseorang akan keluar. Apakah itu murid pribadi wakil Fort Master Feng, Lu Yong? Lu Yong, putra mahkota dinasti Darming yang berusia sekitar 35 tahun, dan kultivasinya berada di tingkat ketiga tahap interpretasi Void, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melangkah ke tingkat kelima dari interpretasi Void. Panggung pada usia 40 dengan sumber daya benteng Skywolf. Tapi dia hanya berada di tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void sekarang, dan dia sedikit kurang beruntung dalam hal usia jika dibandingkan dengan kelompok jenius muda dari berbagai dinasti. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bukan hanya perwakilan dari berbagai dinasti yang ingin tahu tentang siapa yang akan keluar selanjutnya, bahkan wakil kepala benteng Skywolf, Feng Wei, juga penasaran, dan tatapannya terkunci ke pintu keluar saat dia ingin melihat siapa keluar pada saat pertama yang memungkinkan. Dia secara alami berharap dalam hatinya bahwa orang itu adalah murid pribadinya, Lu Yong. Dengan cara ini, itu bisa dianggap membawa kehormatan baginya. Tapi sayangnya, dalam waktu singkat, antisipasi di wajahnya membeku karena orang yang keluar dari pintu keluar Illusory Crypt bukanlah Lu Yong. Sial, aku akhirnya keluar. Pria muda yang kuat dengan penampilan yang bermartabat dan kuat melonjak ke langit saat dia mengutuk dan berteriak. Aku benar-benar jenius. Benar-benar jenius. Bagaimana mungkin ada orang yang keluar dari Illusory Crypt sebelum aku? Apakah mereka curang? Mereka pasti curang. Setelah pemuda tegap itu mengutuk beberapa kali, tatapannya melintas melewati Duan Lingtian, Zisang, Qi Feng, dan Qin Kong saat dia berbicara tanpa menahan diri sedikitpun. Untuk sementara waktu, selain seorang lelaki tua tegap yang berdiri dengan malu-malu di udara, perwakilan dari 9 dinasti semuanya terdiam. Dari mana badut ini berasal? Orang tua, aku sudah keluar. Pemuda tegap itu bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya ketika dia tiba di hadapan lelaki tua itu, dan dia masih santai dan tidak terkendali saat menghadapi seorang senior. Huff, kamu yang kelima yang keluar, apa yang membuatmu berpuas diri? Orang tua yang kuat ditegur dengan ekspresi serius. Dia anggota dinasti Daryuan. Dikatakan bahwa dinasti Daryuan dipenuhi dengan orang-orang yang kuat, dan sekarang setelah saya melihatnya, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Banyak orang mengenali asal-usul pria tua yang kuat dan pria parubaya yang kuat ini. Hei, Wakil Fort Master Ning, Wakil Fort Master Feng, saya ingin melaporkan mereka berempat karena curang, bagaimana mungkin mereka bisa lebih jenius dari saya, tamu? Ini tidak mungkin. Di bawah banyak ekspresi kaget, pemuda yang kuat itu bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitar dan berbicara dengan santai kepada Ning Ken dan Feng Wei. Bab 809, Feng Tianwu, yang ketujuh. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Lancang, wajah Ning Ken tenggelam ketika menghadapi kekasaran tamu, dan aura di tubuhnya menyapu ke arah tamu, menyebabkan ekspresi tamu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tunjukkan belas kasihan, Wakil Fort Master Ning. Tamu tidak memiliki niat buruk, mulutnya tidak memaafkan. Perwakilan dari dinasti Daryuan, lelaki tua yang kuat, buru-buru memohon belas kasihan atas nama tamu. Ekspresi Ning Ken sedikit mereda setelah mendengar kata-kata lelaki tua yang kuat itu, dan pada saat yang sama dia menarik auranya, dia melirik tamu dengan acuh tak acuh. Ingat dengan baik di masa depan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mempertanyakan benteng Skywolf. Mempertanyakan 4 orang pertama yang keluar sebagai curang tidak diragukan lagi mempertanyakan keadilan benteng Skywolf. Sebagai wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf dan juga orang yang memimpin kompetisi bela diri 10 dinasti, Ning Ken tentu saja tidak akan diam saja oleh seseorang yang mempertanyakan benteng Skywolf-nya. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada martabat benteng Skywolf? Wajah seperti apa yang akan dimiliki benteng Skywolf? Jika mereka tidak menipu maka mereka tidak, kenapa kamu begitu galak? Awas, semakin kamu marah, semakin cepat kamu akan mati. Tamu tidak berani begitu lancang setelah ditekan oleh aura Ning Ken,
tapi dia masih tidak menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suaranya tidak keras, tetapi seberapa bagus pendengaran semua orang yang hadir. Mereka secara alami mendengarnya dengan jelas. Seketika, semua orang yang hadir terdiam. Pemuda dari dinasti Daryuan ini agak terlalu berani, bukan? Kamu mencari kematian. Ekspresi Ning Ken menjadi muram, dan dengan mengangkat tangannya, dia bermaksud untuk menghukum tamu. Wakil Fort Master Ning, tunjukkan belas kasihan. Orang tua yang kuat dari dinasti Daryuan buru-buru memohon belas kasihan, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan bagian belakang kepala tamu pada saat yang sama dan menegur dengan suara keras. Kamu anak busuk, cepat dan minta maaf kepada Wakil Fort Master Ning. Ning Ken memperhitungkan statusnya dan meletakkan tangannya yang terangkat ketika dia melihat ini, dan dia menunggu permintaan maaf tamu. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak salah bicara. Tamu berbicara dengan ekspresi serius, dan ini juga menyebabkan ekspresi lelaki tua yang kuat menjadi benar-benar gelap, sedangkan ekspresi Ning Ken menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sepertinya kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi kecuali aku menghukummu hari ini. Tatapan Ning Ken menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya sekali lagi, dan kemudian energi asalnya mengamuk saat dia dengan santai memukul dengan telapak tangannya, menyebabkan jejak telapak tangan bersiul dan menekan tamu seperti gunung Tai menekan. Seketika, ekspresi lelaki tua tegap yang berdiri di samping tamu menjadi muram. Meskipun Ning Ken menahan diri saat diserang, serangan telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Bang! Pria tua yang kuat itu hanya menghela nafas lega ketika dia melihat peluit cahaya pedang lewat dan menghancurkan jejak telapak tangan, dan kemudian dia buru-buru melihat ke kejauhan dan berterima kasih. Terima kasih Tuan. Saber 5. Tepat ketika tatapan kebanyakan orang turun ke orang yang melancarkan serangan, Ning Ken menatap orang itu dengan ekspresi muram. Apa artinya ini? Apa hubungannya tindakanku memberi pelajaran kepada seorang anak yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi? Orang yang melancarkan serangan itu justru Saber 5 yang berdiri di samping SWOT 13. Tidak peduli apakah itu Ning Ken atau Saber 5, mereka menyerang hanya sebentar, dan fenomena langit dan bumi sama sekali tidak dapat mengembun menjadi bentuk. Terlebih lagi, mereka jelas telah melakukan serangan biasa sebelumnya dan tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka, jadi bahkan jika fenomena langit dan bumi terkondensasi menjadi bentuk, itu tidak akan mampu mewakili kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi menurut perkiraan orang-orang yang hadir, keduanya setidaknya ada di tingkat ke-7 dari tahap transformasi Void. Ning Ken, bagaimanapun juga, kamu adalah wakil Fort Master dari Skywolf Fort, namun kamu meributkan hal-hal dengan junior yang belak-belakan, bertingkah seperti ini di bawah martabatmu, kan? Saber 5 bertemu dengan tatapan Ning Ken dengan tenang, dan dia berbicara terus terang. Ning Ken langsung terdiam dan kehilangan kata-kata ketika mendengar ini. Benar, aku wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf, sedangkan, dia hanya junior dari dinasti kecil yang terpencil, jadi bergerak melawan pemuda itu cukup tidak cocok. Menguasai. Tepat pada saat ini, Zisang maju selangkah dan menatap tamu dengan tatapan tajam saat dia berkata dengan terus terang, orang ini telah mempertanyakan benteng Skywolfku dan tidak menghormati Tuan, statusmu dihormati dan tidak baik bagimu untuk bergerak melawannya, jadi biarkan aku memberinya pelajaran untukmu selama pemilihan selanjutnya dari kompetisi bela diri 10 dinasti. Haha, bagus, bagus. Ning Ken yang sudah dalam posisi sulit dan tidak tahu bagaimana keluar dari situasi itu mulai tertawa gembira ketika mendengar Zisang, dan untuk sementara waktu, dia merasa bahwa dia tidak menerima murid pribadi ini dengan sia-sia. Cepat berterima kasih kepada dewa di sana. Perwakilan dari dinasti Daryuan, lelaki tua yang kuat itu memelototi tamu. Sementara itu, tamu, yang ketakutan oleh serangan telapak tangan Ning Ken hingga pucat pasi, buru-buru menatap Saber 5. Terima kasih senior atas anugerah penyelamat hidup ini. Tamu pasti akan membalas budi ini di masa depan. Tidak perlu membayarnya. Sabre 5 mengangguk sambil tersenyum. Kau sesuai dengan keinginanku, nak. Tamu menyeringai, lalu sepertinya teringat sesuatu, dan dia memandang Zisang saat tatapan menantangnya tiba-tiba menjadi garang. Kamu ingin mengajariku, tamu, pelajaran. Lalu kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Zisang melirik tamu dengan jijik saat dia berbicara dengan arogan. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, orang ke-6 keluar. Yang mengejutkan,
Itu adalah putra mahkota dinasti Darming, murid pribadi Feng Wei, Lu Yong. Tuan, murid tidak berguna dan kehilangan muka untukmu. Setelah Lu Yong keluar dari ruang bawah tanah ilusi, dia melirik Feng Wei dan kemudian menundukkan kepalanya. Targetnya awalnya adalah 3 token angka pertama, namun siapa yang akan membayangkan bahwa ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melintasi Illusory Crypt dan bermaksud untuk memilih token angka, dia malah memperhatikan bahwa tidak hanya 3 token angka teratas yang hilang, bahkan 5 teratas pun hilang. Dia hanya mendapatkan token nomor 6. Berusahalah untuk lebih baik di kemudian hari. Feng Wei berbicara dengan acuh tak acuh dan tidak berniat mempermasalahkannya dengan Lu Yong. Ya, Lu Yong langsung menghela napas lega saat mendengar ini. Suara mendesing. Tepat ketika Lu Yong kembali ke sisi perwakilan dinasti Darming, sosok lain melonjak dari ruang bawah tanah ilusi muncul di hadapan semua orang. Ini adalah sosok merah menyala, dan pada saat itu muncul, itu berhasil menarik tatapan semua orang. Karena angka ini benar-benar terlalu mempesona. Ini dia, banyak orang tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan takjub. Tian Wu, Duan Lingtian yang selalu duduk bersila di udara saat berkultivasi sudah membuka matanya dan berhenti berkultivasi ketika Lu Yong keluar. Dia secara kasar mengetahui tentang apa yang terjadi selama kultivasinya dari Feng Wu Dao ketika dia melihat sosok yang dikenalnya meninggalkan pintu keluar Illusory Crypt. Setelah Lu Yong, orang yang keluar sebenarnya adalah Feng Tianwu. Duan Lingtian tidak bisa tidak tersentuh. Tianwu adalah orang ketujuh yang keluar dari ruang bawah tanah ilusi. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, bukan hanya Duan Lingtian yang tergerak, bahkan Feng Wu Dao, Pedang 13, dan Saber 5 tidak bisa tidak tergerak. Dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort benar-benar tercengang. Wanita berpakaian merah cantik yang jatuh di depan mata mereka tidak asing bagi mereka, dan justru salah satu dari 10 jenius muda dari dinasti Darhan yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini. Pada saat yang sama, dia adalah yang termuda di antara 100 jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Dia tampaknya hanya sedikit di atas 20, dan usia sebenarnya hanya 25. Seorang berusia 25 tahun adalah orang ketujuh yang melintasi ruang bawah tanah ilusi setelah tahap interpretasi kekosongan tingkat ketiga Lu Yong. Itu anggota lain dari dinasti Darhan. Anggota dinasti Darhan ini tidak akan tahu jalan pintas apapun, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa melewati ruang bawah tanah ilusi begitu cepat? Dia baru berusia 25 tahun, mungkinkah dia juga seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ketiga? Feng Tianwu berhasil menarik tatapan semua orang yang hadir menjadi pusat perhatian. Wanita muda berbaju merah ini memiliki penampilan yang luar biasa cantik, dan seperti peri api, sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah cantik Feng Tianwu tenang ketika menghadapi banyak tatapan membara, dan hanya ketika dia melihat Duan Lingtian dan Feng Wu Dao yang berdiri di kejauhan dia mengungkapkan senyum yang bisa menggulingkan dunia. Satu senyuman bisa menggulingkan sebuah kota, sedetik bisa menggulingkan kerajaan. Suara mendesing. Di bawah banyak tatapan membara, Feng Tianwu terbang untuk tiba di sisi Duan Lingtian dan Feng Wu Dao dalam waktu singkat. Kakak Duan, ayah, senior. Selanjutnya, Feng Tianwu menyapa SWOT 13 dan Sabre 5 yang memiliki ekspresi kaget. Pedang 13 dan Pedang 5 kembali sadar dan menatap Feng Wu Dao bersamaan sebelum menghela nafas. Penatua Wu Dao, kamu benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Ekspresi bangga terungkap di antara alis Feng Wu Dao ketika dia mendengar ini. Wanita yang cantik, di antara 6 jenius muda yang muncul sebelum Feng Tianwu, selain Duan Lingtian, Zisang, dan tamu, Qi Feng, Qin Kong, dan Lu Yong menatap Feng Tianwu dengan tatapan membara dan berharap tidak lebih dari mengambil dia untuk diri mereka sendiri. Tapi sayangnya, mereka pasti sedang bermimpi. Feng Tianwu hanya memiliki Duan Lingtian di hatinya. Jika dia memiliki keberuntungan, dia bersedia bergandengan tangan dengan Duan Lingtian sepanjang hidup dan usia tuanya. Jika dia tidak memiliki keberuntungan, dia lebih suka sendirian sampai tua dan sendirian sampai saat dia menutup matanya selamanya. Dua wakil Fort Masters dari Skywolf Fort memandang Feng Tianwu dari jauh, dan ekspresi mereka sedikit tenggelam. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa karena wanita ini bersama Duan Lingtian, pasti tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan benteng Skywolf mereka. Jika dia tidak bisa berguna bagi mereka, maka mereka akan melenyapkannya.
Keduanya saling memandang dan mampu melihat dengan jelas niat membunuh yang sulit ditahan di mata masing-masing. Bagaimana kamu keluar begitu cepat? Feng Wudao bertanya dengan heran ketika dia merasa bahwa dia semakin tidak dapat melihat melalui putrinya. Tianwu, selamat. Di sisi lain, Duan Lingtian di dekatnya tercengang setelah kekuatan spiritualnya meregang, dan dia memberi selamat kepada Feng Tianwu ketika dia kembali ke akal sehatnya. Tidak hanya Feng Wudao yang bingung, bahkan pedang 13 dan pedang 5 di dekatnya tidak bisa tidak terkejut ketika Duan Lingtian mengatakan ini. Mereka tidak tahu apa arti kata-kata Duan Lingtian. Mungkinkah Duan Lingtian telah melihat sesuatu? Kakak Duan, kamu telah memperhatikan. Feng Tianwu memandang Duan Lingtian dengan terkejut. Duan Lingtian mengangguk dengan senyum ringan. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu baru saja menerobos ke tahap interpretasi Void belum lama ini. Namun kamu telah menerobos sekali lagi, mungkinkah kamu memperoleh semacam pertemuan kebetulan di Illusory Crypt? Sebelumnya, ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian menyebar, dia mendeteksi pada saat pertama yang mungkin bahwa kultivasi Feng Tianwu saat ini sebenarnya berada di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Lagi pula, kurang dari sebulan telah berlalu sejak Feng Tianwu menerobos ke tingkat pertama tahap interpretasi Void. Dengan kata lain, setelah dia menembus ke tingkat pertama dari tahap interpretasi Void, Feng Tianwu telah menembus sekali lagi ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void dalam waktu kurang dari sebulan. Kemajuan seperti itu bahkan lebih cepat daripada dia, yang telah mengkonsumsi pil kelahiran kembali. Justru karena inilah Duan Lingtian menduga bahwa Feng Tianwu mungkin telah memperoleh semacam pertemuan kebetulan di ruang bawah tanah ilusi. Bab 810, Pakar Wanita. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jaik. Apa, kamu berhasil menembus ke tingkat kedua tahap interpretasi Void. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Feng Tianwu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara ketika Feng Wudao sudah berseru dengan terkejut. Dia sangat jelas tentang kapan putrinya telah menembus ke tingkat pertama tahap interpretasi Void. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat reaksi putrinya, dia menyadari sebuah masalah, putrinya mungkin benar-benar menembus ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Ya, jawaban Feng Tianwu menyebabkan Feng Wudao benar-benar ketakutan. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya dan bergumam. Apa yang kamu temui di Illusory Crypt? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Lingtian? Kamu mendapatkan semacam pertemuan kebetulan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berulang kali menerobos 2 kali dalam waktu singkat dalam 1 bulan? Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Menerobos 2 kali dalam waktu singkat dalam 1 bulan. Pembicara tidak memiliki maksud tertentu dalam mengatakan sesuatu, tetapi pendengar memahami sesuatu yang berbeda dari itu. Kata-kata Feng Wudao mengejutkan SWOT 13 dan Sabre 5, sampai-sampai tatapan mereka ke arah Feng Tianwu berubah total. Kultivasi gadis kecil berusia 25 tahun ini telah naik 2 tingkat dalam waktu singkat sebulan untuk melangkah ke tingkat kedua tahap interpretasi Void. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lagi pula, tidak peduli seberapa baik dan berapa banyak buah roh yang dikonsumsi, tidak mungkin membiarkan ahli tahap interpretasi Void untuk mengatasi 2 level dalam waktu singkat 1 atau 2 bulan. Kekuatan obat dari buah roh membutuhkan waktu untuk dibubarkan. Jika tidak, kekuatan obat tidak mungkin terungkap sepenuhnya. Saya melewati penghalang yang berhubungan dengan air di dalam Illusory Crypt, dan seluruh tubuh saya tenggelam ke dalam air dan menderita serangan air di sana. Pada akhirnya, tampaknya telah menarik semacam energi di dalam tubuh saya, dan itu menyebabkan energi asalku bergolak dan langsung menerobos. Feng Tianwu menjawab, sebuah penghalang yang berhubungan dengan air. Duan Lingtian secara alami tahu apa yang Feng Tianwu bicarakan, dan itu tidak lain adalah area yang diselimuti oleh formasi prasasti yang mampu menciptakan air. Dia telah menemukan penghalang itu juga, tetapi kekuatan spiritualnya untuk sementara mematikan formasi prasasti pada saat pertama yang memungkinkan, jadi dia sama sekali tidak perlu melintasi penghalang ini dengan paksa. Tapi Feng Tianwu berbeda, dia tidak memiliki kekuatan spiritual seperti Duan Lingtian, dia juga tidak tahu Dao prasasti, jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan seperti yang dilakukan Duan Lingtian. Dia hanya bisa melintasinya dengan paksa. Air mengeluarkan semacam energi. Tiba-tiba, Duan Lingtian mengalami kilasan kesadaran dan sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia melihat Feng Wudao pada saat pertama yang memungkinkan. Sementara itu,
Duan Lingtian memperhatikan Feng Wudao juga menatapnya. Tubuh roh api. Duan Lingtian dan Feng Wudao saling memandang dan berbicara pada saat yang bersamaan. Jelas, mereka memikirkan hal yang sama. Energi yang dikatakan Feng Tianwu telah ditarik mungkin adalah energi yang dimiliki Feng Tianwu sebagai pemilik tubuh roh api. Energi itu akan benar-benar meledak ketika Feng Tianwu berusia 30 tahun, dan jika Feng Tianwu tidak dapat menahannya, dia pasti akan mati. Selain itu, energi itu akan keluar sedikit demi sedikit untuk melebur ke dalam tubuh Feng Tianwu dan membantunya berkultivasi, dan ini juga alasan mengapa kultivasi Feng Tianwu berkembang sangat pesat. Jadi dengan cara ini, air di Illusory Crypt menekan energi tubuh roh api di dalam tubuh Feng Tianwu sampai meletus, dan itu membantunya naik ke tingkat kedua tahap interpretasi Void. Duan Lingtian menebak dalam hatinya, "Tianwu, apakah kamu merasakan sesuatu ketika energi di dalam tubuhmu meletus?" Duan Lingtian bertanya dengan ekspresi serius. Pada saat itu, saya merasakan meridian di seluruh tubuh saya sangat panas dan hampir meledak. Pada saat kritis, air yang menekan tubuh saya meregang dengan kekuatan yang menekannya, menyebabkannya menyatu dengan energi asal di tubuhku dan bantu aku menerobos. Feng Tianwu mengingat pemandangan saat itu. Kurang lebih seperti yang kupikirkan. Duan Lingtian mengangguk. Di sisi lain, Feng Wudao menyadari betapa berbahayanya insiden ini dari kata-kata putrinya, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin untuknya. Energi tubuh roh api memang luar biasa, jika bisa terus-menerus dan sesuai ditarik seperti ini, maka mungkin itu akan memungkinkan Tianwu memiliki kultivasi di tahap transformasi Void sebelum usia 30. Jika Tianwu mampu memiliki kultivasi di tahap transformasi Void pada usia 30, maka dia akan dapat dengan paksa dibawa energi tubuh roh api yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, masih ada waktu 5 tahun lagi, ini sedikit mendesak. Dalam waktu singkat, tatapan Duan Lingtian menjadi tegas. Tidak peduli apa, dia akan mencoba segala cara untuk membantu Tianwu dalam menerobos ke tahap transformasi Void sebelum usia 30, dan dia sama sekali tidak akan berdiam diri dan melihat Tianwu binasa. Selama Tianwu mampu menahan ledakan tubuh roh api pada usia 30 tahun, masa depannya tidak akan terbatas. Tubuh roh api, saber 5 dan pedang 13 menatap kosong ke arah Feng Tianwu, dan mata mereka sedikit kasihan. Mereka secara alami tahu apa arti tubuh roh api. Itu berarti bahwa tidak mungkin bagi pemilik konstitusi ini untuk hidup melewati usia 30 tahun. Kecuali jika pemiliknya mampu menembus tahap transformasi Void pada usia 30 tahun. Tapi ini praktis tidak mungkin bagi pemilik tubuh roh api. Mungkin pemilik tubuh roh api dapat mengkonsumsi buah roh untuk membantu berkultivasi pada awalnya, tetapi begitu pemiliknya memasuki tahap interpretasi Void, pemiliknya tidak dapat mengkonsumsi buah roh untuk berkultivasi lebih lama lagi. Jika buah roh dikonsumsi, maka itu akan berakhir dengan penyimpangan Qi, atau bahkan kematian akibat ledakan energi yang terpendam. Ini adalah sesuatu yang secara alami jelas tentang Duan Lingtian. Jika tidak, dia tidak akan merasa bahwa waktu mendesak. Tianwu adalah pemilik tubuh roh api dan telah menembus tahap interpretasi Void. Jika dia mampu memakan buah roh dan dikombinasikan dengan bantuan fragmen konsep api, tidak sulit baginya untuk menembus tahap transformasi Void sebelum usia 30 tahun. Tapi masalahnya adalah bahkan jika buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri Void Interpretation Stage berada tepat di depan mata Feng Tianwu, dia tidak dapat memakannya. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan sakit kepala terbesar. Tidak peduli apa, kamu telah memperoleh keberuntungan dari kemalangan kali ini. Duan Lingtian tersenyum. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok lain muncul di pintu keluar Illusory Crypt. Ini adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa, dan hal pertama yang dia lakukan setelah keluar adalah menyapu sekelompok orang di langit di atas arena pertempuran. Seolah-olah dia ingin tahu siapa yang mendapatkan token pertama hingga ketujuh. Ketika tatapannya bertemu dengan Duan Lingtian dan Feng Tianwu, ekspresi terkejut tak percaya muncul di wajahnya. Mereka, bagaimana mungkin? Itu anggota dinasti Darchu, pakar nomor 1 di generasi muda dinasti Darchu, Ou Chen. Dalam waktu singkat, seseorang mengenali identitas pemuda ke-8 yang meninggalkan Illusory Crypt. Ou Chen, perwakilan dari dinasti Darchu memiliki wajah penuh senyum ketika dia melihat Ou Chen keluar. Bagaimana mungkin mereka muncul sebelum aku? Setelah Ou Chen kembali ke sisi perwakilan dinasti Darchu,
dia masih tidak mau percaya bahwa Duan Lingtian dan Feng Tianwu akan dapat melintasi ruang bawah tanah ilusi di hadapannya. Duan Lingtian itu luar biasa, dia yang pertama keluar. Token nomor 1 ada di tangannya. Perwakilan dari dinasti Darchu memperhatikan bahwa tatapan Old Chen menatap ke arah Duan Lingtian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apa? Ekspresi terkejut Old Chen membeku sepenuhnya ketika dia mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya dan dengan keras menelan seteguk air liur. Duan Lingtian sebenarnya yang pertama melintasi ruang bawah tanah ilusi. Berapa peringkat wanita muda berpakaian merah di sisinya? Setelah menarik napas dalam-dalam, Old Chen bertanya lagi. Dia relatif lebih lambat dan hanya sebelum Anda di ke-7, token nomor 7 seharusnya menjadi miliknya. Perwakilan dari dinasti Darchu menghela nafas. Kamu berada di tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void, namun kamu sebenarnya berada di belakangnya, mungkinkah kekuatannya bahkan mampu mengalahkanmu? Dia sepertinya baru berusia 25 tahun, kan? Seharusnya tidak mungkin. Old Chen menggelengkan kepalanya, dan dia berkata dalam hatinya pada saat yang sama, mungkin dia menghabiskan lebih sedikit waktu dalam formasi ilusi di dalam Illusory Crypt, jika itu semata-mata dalam hal kekuatan, maka tidak mungkin dia lebih kuat dariku. Setelah Old Chen, orang ke-9 dengan cepat keluar. Perempuan lain, orang yang muncul di depan mata semua orang pada saat ini adalah seorang wanita dengan tubuh panas dengan pakaian ketat, tapi sayangnya, penampilannya hanya bisa dianggap biasa saja. Namun kemampuannya untuk menjadi seorang wanita yang terpandang menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Lagi pula, di antara 100 jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini, seniman bela diri wanita berjumlah kurang dari 20. Karena dia bisa keluar saat ini, itu tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia telah melampaui lebih dari 70 seniman bela diri pria. Ini Ye Ling, tuan wanita, yang diakui secara publik dari generasi muda dinasti Dark King. Seharusnya, dia sudah berada di tingkat kedua tahap interpretasi Void setahun yang lalu, dan sangat mungkin dia telah menembus ke tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void sekarang. Seseorang mengenali wanita ini, Ye Ling dari dinasti Dark King. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia melihat wanita kedua setelah Feng Tianwu keluar saat ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya seharusnya menjadi satu-satunya seniman bela diri wanita yang telah memperoleh salah satu dari 10 token nomor teratas. Wajah biasa Ye Ling diliputi dengan senyum puas ketika menghadapi banyak tatapan yang menyatu padanya dan banyak terengah-engah kekaguman. Tetapi ketika tatapannya melesat ke kejauhan, itu benar-benar membeku di tempat dan tidak bisa menjauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa keluar lebih awal dariku? Ye Ling menatap tajam ke arah Feng Tianwu yang jauh saat pupil matanya mengerut, dan dia tidak mau percaya bahwa semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang telah melintasi Illusory Crypt lebih cepat darinya? Terlebih lagi, itu adalah seorang wanita yang cantik sampai-sampai menimbulkan kecemburuan dalam dirinya. Sebagai seorang wanita, siapa yang tidak ingin memiliki penampilan yang sangat cantik? Di masa lalu, dia telah melihat banyak wanita yang lebih cantik darinya, tetapi hampir semua wanita itu adalah pot bunga. Jadi bagaimana jika mereka lebih cantik darinya? Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dia bisa memutuskan nasibnya sendiri. Jadi Ye Ling selalu merasa bahwa meskipun surga tidak memberikan penampilan yang sangat cantik padanya, itu malah memberinya bakat alami dalam martial Dao yang tidak kalah dengan seorang pria. Namun sekarang, Feng Tianwu dengan kejam menghancurkan kebanggaan di hatinya, menyebabkan dia merasa bahwa dia seperti orang malang yang menyedihkan. Dalam hal penampilan, dia lebih rendah dari Feng Tianwu. Dari segi kekuatan, berdasarkan keadaan saat ini, karena Feng Tianwu mampu melintasi ruang bawah tanah ilusi di depannya, kekuatan Feng Tianwu jelas tidak kalah dengannya.